Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 480 Menyerahkan Diri. Mencapai tepi wilayah Kuil Sembilan Naga, Huang Xiaolong terbang lurus menuju Kuil Sembilan Naga tanpa henti. Kuil Sembilan Naga diakui sebagai kekuatan utama klan binatang iblis, dengan pengaruh mereka yang mencakup wilayah daratan yang luas yang setara dengan 6/10 dari para manusia binatang. Meski begitu, dengan kecepatan Huang Xiaolong saat ini, ia mencapai kota Sembilan Naga dalam perjalanan sehari. Kota ini terletak di tengah alam, dikelilingi oleh pegunungan yang bergelombang di keempat arahnya. Kota ini praktis menyatu dengan pegunungan, dan Kuil Sembilan Naga terletak tepat di tengah kota. Bangunan-bangunan menjulang tinggi memonopoli bangunan-bangunan di dalam kota Sembilan Naga, tembok kotanya 2 kali lipat tinggi kota Harimau Suci dan lebih lebar dari pintu gerbang kota normal, cukup untuk memungkinkan 100 orang yang berdiri berdampingan lewat pada saat yang bersamaan. Baru saja melangkah pertama kali ke dalam kota Sembilan Naga, Huang Xiaolong hampir kewalahan oleh ki iblis kuat yang unik bagi binatang iblis. Menatap langit di atas kota Sembilan Naga, ki iblis benar-benar membentuk awan tebal di atasnya. Faktanya, kota Sembilan Naga sudah ada sejak zaman kuno dan banyak ahli binatang iblis tinggal di kota itu, oleh karena itu tidak aneh jika awan ki iblis tebal melayang di atas kota itu dari periode akumulasi yang panjang selama beberapa puluh ribu tahun. Awan itu tidak berkurang atau mudah menghilang. Klan binatang iblis di benua 10 penjuru berasal dari manusia yang bersetubuh dengan binatang iblis yang mengambil bentuk manusia di zaman dahulu dan mereka tumbuh melalui reproduksi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, klan binatang iblis memiliki penampilan luar seperti manusia tetapi pertahanannya mengerikan seperti binatang iblis, memancarkan ki iblis yang kuat. Klan binatang iblis ini membudidayakan inti binatang di dalam tubuh mereka, tidak seperti manusia yang membentuk laut ki. Selain itu, mereka memiliki seni penjinakan binatang unik yang memungkinkan ahli binatang iblis dengan indera spiritual yang kuat untuk mengendalikan 2 hingga 3 binatang iblis pada tingkat yang sama dengan mereka. Inilah yang membuat orang lain waspada terhadap klan binatang iblis. Memasuki kota Sembilan Naga, Huang Xiaolong berjalan santai di jalanan. Dia melihat bahwa pejalan kaki di sekitarnya sebagian besar adalah ahli binatang iblis, dengan sesekali manusia binatang atau anggota suku laut lewat. Yang lebih langka lagi adalah manusia, dan orang-orang itu datang ke kota hanya untuk berbisnis. Saat ini, di dalam Kuil Sembilan Naga, 9 orang duduk di aula besar, salah satunya tidak lain adalah Ao Kun, yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan setelah dikalahkan oleh Huang Xiaolong di hutan peri. Duduk di kursi utama adalah seorang pemuda tegap dengan aura yang mengesankan, mengenakan jubah brokat ungu tua. Bahkan dengan dia hanya duduk di sana, dia memberi orang lain perasaan bahwa dia sedang mengabaikan dunia. Pria muda ini adalah salah satu dari Master Kuil Sembilan Naga, Ao Kun, ahli terkuat dari klan binatang iblis dan juga orang nomor 1 di benua 10 penjuru. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Ao Kun. Yang diketahui publik adalah bahwa 500 tahun yang lalu, Patriark suku Singa Endro, Patriark suku Harimau Cak, dan Patriark suku Ular Deni kalah 3 lawan 1 dan dengan mudah dikalahkan oleh Ao Kun. Sejak saat itu, tak seorang pun melihat Ao Kun bertarung lagi dalam 500 tahun terakhir. Sudah lebih dari sebulan berlalu, bocah itu belum juga muncul. Gerutu Ao Sen, amarahnya memuncak. Kakak keenam, menurutmu bocah itu benar-benar berani datang? Ao Feng, yang duduk di kursi paling dekat dengan tengah, peringkat kelima di antara 9 bersaudara, mengejek. Hanya mereka yang berotot besar tanpa otak sepertimu yang percaya bahwa dia akan muncul. Apa katamu? Ao Sen berdiri dengan marah. Cukup. Ao Kun yang duduk di atas berbicara dengan nada acuh tak acuh, berhentilah bertengkar. Baru kemudian Ao Sen mendengus dan kembali ke tempat duduknya. Beberapa hari yang lalu, putra kepala kuil Dewa Kera terbunuh. Bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini? Tanya Ao Kun. Kakak, maksudmu orang yang membunuh putra kepala kuil Dewa Kera dan orang yang mengalahkan kakak keenam adalah orang yang sama? Tanya kakak kedua Ao Sen. Ao Kun mengangguk, itu mungkin saja. Tapi, aku tidak bisa mengetahuinya, kapan generasi muda yang aneh seperti itu muncul di dunia roh bela diri kita. Kakak ketiga Aobi berseru, dia mengalahkan kakak keenam dalam 10 gerakan. Hari itu, dipaksa meninggalkan hutan peri dan kembali ke Kuil Sembilan Naga adalah hal yang paling memalukan bagi Ao Sen. Bagi yang lain, dia mengklaim bahwa Huang Xiaolong mengalahkannya dengan 10 gerakan, tetapi Ao Kun dan yang lainnya tidak menyadari bahwa Ao Sen sebenarnya dikalahkan dalam 1 gerakan. Meski begitu, Ao Kun dan yang lainnya tetap terkejut, karena mereka tahu kalau Ao Sen merupakan ahli alam Sen tingkat akhir tingkat ke-9. Mengalahkan Ao Sen dalam 10 gerakan. Hanya Ao Kun yang memiliki kekuatan seperti ini. Jika kakak kedua mereka Ao Sen menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal, dia hampir tidak akan mampu melakukannya. Mungkin dia bukan seseorang dari dunia roh bela diri kita. Ao Kun menyatakan pikirannya setelah merenungkan masalah itu di kepalanya. Bukan dari dunia roh bela diri kita. 8 orang lainnya tercengang dengan kemungkinan ini.
Aokun menjelaskan, dunia roh bela diri kita hanyalah satu titik kecil di galaksi yang luas. Dunia Kaisar Perdamaian, dunia kemuliaan, dunia abadi, salah satu dari dunia ini lebih kuat, 100 kali lebih kuat dari kita. Di sana, para ahli sama banyaknya dengan awan. Zhao Yi, kastelan dari kota terkuat di Bedlam Lands, Sin City, adalah seseorang dari dunia Kaisar Perdamaian. Petugas istana Sin City, Zhao Yi, berasal dari dunia Kaisar Perdamaian. Gelombang keterkejutan melanda kedua bersaudara itu. Aokun melanjutkan, untuk menyebutkan orang-orang yang aku waspadai di dunia roh bela diri, mereka adalah pengajar kuil Dewa Templar, pemimpin kultus Dewa Kosmos, dan yang terakhir, penjaga kota dosa. Kakak, jika orang yang membunuh putra kepala kuil Dewa Kera adalah pemuda yang sama yang mengalahkan kakak keenam. Kota Vermilion tidak jauh dari kuil 9 naga kita, tujuan pemuda itu berikutnya kemungkinan besar adalah kuil 9 naga kita. Kata kakak ketujuh Aoi. Aokun mengangguk setuju, berdasarkan kecepatan orang itu, tanpa halangan apapun, dia akan mencapai kota 9 naga kita besok. Kakak kedua Aosen berkata, terlepas dari ahli dunia manapun dia, jika dia berani muncul, kuil 9 naga akan menjadi tempat pemakamannya. Aokun melambaikan tangannya, jangan berteriak bunuh, dan mati, setiap kali kau membuka mulutmu untuk berbicara, jika dia bersedia tunduk di bawah kuil 9 naga, kita dapat mempertimbangkan untuk memberinya posisi tetua penegak tertinggi. Kakak ketiga tertawa, kakak masih lebih pintar, kuil 9 naga kita akan menambah satu ahli lagi, kita pasti bisa menekan kuil singa ganas dan kuil dewa keras sampai mereka tidak bisa bernapas. Saudara ke-9 Aokuang menyela, namun dia telah membunuh putra kepala kuil dewa kera, jika dia tunduk di bawah kuil 9 naga kita, kepala kuil dewa kera pasti akan datang untuk memintanya. Aokun tidak gentar, hanya kuil dewa kera, aku tantang Zhou Yunpeng untuk membuat keributan di kuil 9 naga kita. Benar sekali, kami bahkan tidak menganggap remeh suku Bismen, apalagi kuil Dewa Kera. Saudara ke-8 Aodong berseru dengan bangga. Aokun lalu bertanya, bagaimana kabar patriark muda suku Singa Jesi? Sekarang, hanya kuil 9 naga kita yang berani melindunginya, dia tidak punya tempat lain untuk dituju, tentu saja dia lebih dari sekadar setia dan mengabdi pada kuil 9 naga kita. Kebenciannya terhadap suku-suku Bismen tumbuh setiap hari hingga membunuh setiap Bismen yang ditemuinya. Secara keseluruhan, jumlah Bismen yang tewas di tangannya telah mencapai 800 jika tidak 1000. Jawab saudara kedua Aosen. Kakak keenam Aosen duduk di sana dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada beberapa kali dia ingin berbicara, untuk mengakui bahwa dia sebenarnya kalah dalam satu gerakan, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Pada titik ini, Huang Xiaolong telah mencapai kuil 9 naga. Di depan kuil 9 naga terdapat sebuah alun-alun besar, dan di atas alun-alun tersebut terdapat pahatan 9 naga laut besar, yang memancarkan tekanan samar tanpa bentuk. Mengamati 9 patung naga laut, Huang Xiaolong dapat melihat bahwa masing-masing dari mereka diciptakan dari ki iblis masing-masing kepala aula, yang menjelaskan tekanan tak terlihat yang berasal dari mereka. Rata-rata ahli alam Sein tidak akan bisa terlalu dekat dengan 9 patung naga. Huang Xiaolong perlahan berjalan menuju pintu masuk kuil 9 naga. Berhenti di sana. Tepat saat para ahli binatang iblis yang menjaga pintu masuk utama berteriak pada Huang Xiaolong, mencoba menghentikannya, Huang Xiaolong menghembuskan napas ke arah mereka. Para penjaga itu langsung meledak, angin menyebarkan darah dan daging mereka ke seluruh alun-alun. Dengan kekuatannya saat ini, hembusan udara yang diubah dari esensi sejati dantiannya lebih mengerikan daripada kekuatan petir yang merusak. Bahkan ahli alam Sein tingkat menengah tidak dapat bertahan melawannya, belum lagi para penjaga ini, yang hanya Xiantian tingkat tinggi. Aokun dan saudara-saudaranya masih mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan Huang Xiaolong ketika mereka mendengar ratapan tragis yang datang dari pintu masuk. Tercengang, semua diskusi terhenti tiba-tiba.